banyak yang nanya tentang ini. Ini tuh sariawan udah hampir 2 bulan nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kenapa. Ada yang tahu nggak obatnya apa? Ini sariawan tuh. Ah, Oke, obat sariawan yang ampuh. Kalau ditanya ada nggak obat sariawan yang ampuh? Ya kalau nanyanya ke netizen sih pasti ada. Netizen apa sih yang nggak tahu gitu kan ya. Tetapi kita jangan fokus ke obat sariawannya yang ampuh dulu. Ada beberapa hal penting dari video ini yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama, sariawan adalah istilah yang dipakai oleh awam untuk kondisi yang biasanya diagnosis medisnya adalah stomatitis aftosa. Stomatitis aftosa sendiri penyebabnya ini idiopatik alias belum diketahui secara pasti. Jadi kalau ditanya obat yang ampuh untuk sariawan apa, penyebabnya aja belum pasti, gimana mau mencari obat yang pasti, yang tepat untuk si sariawan atau yang ampuh, meminjam istilahnya ya, yang ampuh. Kemudian yang kedua, stomatitis yang ada di video ini bukan stomatitis aftosa, tetapi stomatitis angularis atau lebih dikenal juga dengan cheilitis angularis, luka di sudut mulut, luka di sudut bibir. Untuk stomatitis angularis, kalau ditanya ada obat yang ampuh atau enggaknya, bisa dibilang ada. Sebab kalau penyebabnya diketahui secara pasti, berbeda dengan stomatitis aftosa, stomatitis angularis ini penyebabnya pasti. Entah itu defisiensi nutrisi, vitamin B12 misalnya, atau trauma karena membuka mulut terlalu lebar, atau karena kesalahan vertikal dimensi pada pasien-pasien pengguna gigi tiruan lengkap, dan sebagainya. Kalau penyebabnya diketahui secara pasti, maka ada obat yang ampuh untuk stomatitis angularis. Bukan sariawan ya, stomatitis angularis. Kalau stomatitis aftosa, kembali yang ke pertama, etiologinya belum pasti, nggak seperti stomatitis angularis. Jadi nggak ada obat yang ampuh. Kemudian yang ketiga, yang paling utama adalah ukuran, warna, bentuk, serta durasi dari sariawan yang disebutkan dan yang terlihat. Untuk kasus di video ini, warnanya merah bercampur putih, kemudian bentuknya nggak beraturan, ukurannya juga luas, yang di bibir bagian dalamnya ke arah mukosa bukal, mukosa pipinya. Kemudian durasinya lebih dari 2 bulan. Kalau melihat kondisi yang ada tersebut, ini bisa mengarah ke sesuatu yang sangat serius. Paling ekstrim kanker mulut, sebab sariawan yang nggak sembuh lebih dari 3 minggu ini mulai dicurigai sebagai lesi yang menuju ke keganasan. OPMD, oral premalignant disorder. Kondisi, warna, durasi ini semuanya memenuhi syarat ke arah OPMD. Ini kalau yang paling ekstrimnya gitu ya. Tetapi bisa jadi memang ini hanya stomatitis angularis disertai oleh kondisi yang namanya leukoplakia atau plak keputihan di bibir bagian dalamnya. Kalau untuk pengobatannya, bagusnya jangan berkonsultasi sama netizen gitu ya. Konsultasinya langsung ke dokter gigi spesialis penyakit mulut untuk mendapat penanganan yang tepat, penanganan yang dini. Semakin cepat diketahui apa kondisi yang ada, semakin cepat dilakukan terapi, maka prognosis untuk pasiennya akan semakin baik. Jadi sarannya sih segera temui dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat. Kalau nggak ada spesialis penyakit mulut terdekat untuk konsultasi secara offline, bisa nyari konsultasi online dengan spesialis penyakit mulut. Udah tersedia beberapa spesialis penyakit mulut yang menyediakan layanan konsultasi online. Oke, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.